Pada abad ke-17 di Jepang, sering terjadi perselisihan antara kelompok ninja, di mana pada saat itu, kelompok ninja yang dipimpin oleh Bihan berusaha membunuh semua ninja dari kelompok Shireiryu yang dipimpin oleh Hanzo yang memiliki sebuah tanda naga di lengannya. Saat Bihan sudah menghabisi semua anak buah Hanzo, istri Hanzo yang ketakutan langsung menyembunyikan anak bungsunya di bawah lantai kayu agar tidak diketahui oleh Bihan. Mendengar teriakan istrinya, Hanzo langsung berlari menghampiri istrinya. Namun sayang, istri beserta anak sulungnya sudah dibunuh oleh Bihan dengan cara dibekukan. Perasaan sedih bercampur marah, Hanzo balik membantai anak buah Bihan. Namun, karena banyaknya musuh yang tak mungkin Hanzo lawan menggunakan pedang, dia mengikatkan kunainya menggunakan tali dan mengayunkan kunai itu seperti menggunakan kusarigama. Saat Hanzo datang untuk menghabisi Bihan, Bihan berkata kalau dia melakukan itu untuk memusnahkan garis keturunan Hanzo yang dikatakan sebagai garis keturunan ninja terhebat. Marah mendengar ucapan Bihan barusan, Hanzo langsung menyerang Bihan secara brutal, meskipun berujung Hanzo terbunuh oleh Bihan. Kematian Hanzo mengakibatkan jiwanya dikutuk ke Netherrealm, lalu berubah menjadi abu. Tak lama, seorang dewa petir bernama Raiden datang ke tempat Hanzo dan membawa anak perempuannya ke dimensi lain, yang sebelumnya disembunyikan oleh istri Hanzo. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, saat ini, wilayah Outworld telah mengalahkan Earthrealm dalam 9 dari 10 turnamen yang dikenal sebagai Mortal Kombat. Jika Earthrealm kalah di turnamen ke-10, aturan menyatakan bahwa Earthrealm akan ditaklukkan oleh Outworld. Namun, sebuah ramalan kuno menyatakan bahwa darah Hanzo Hasashi akan menyatukan generasi baru juara Earthrealm untuk mencegah kemenangan Outworld. Jiwa Bihan yang terkutuk membuatnya berevolusi menjadi kesatria Outworld yang bernama Sub-Zero, sang pengendali es yang dipimpin oleh Samsung, sang penyihir pemakan jiwa. Sub-Zero diutus oleh Samsung untuk membunuh semua kesatria Earthrealm dengan tanda naga di tubuhnya sebelum turnamen dimulai. Karena Samsung menyadari adanya ramalan kalau Outworld akan kalah oleh Earthrealm akibat munculnya garis keturunan Hanzo. Di bumi, seorang petarung MMA bernama Cole memiliki ambisi untuk dapat mengalahkan semua musuhnya di atas ring. Saat bergegas pulang, seorang pria bernama Jax telah memperhatikan Cole sejak lama dan menyadari kalau Cole memiliki tanda naga di tubuhnya. Jax berusaha menanyakan lebih dalam mengenai tanda naga itu. Namun Cole memilih untuk pergi bersama anak dan istrinya ke tempat makan. Sedangkan Jax, dia terpaksa terus memantaunya dari kejauhan. Tak lama, Sub-Zero datang dan mendatangkan es di seluruh kota, lalu menyerang semua orang di sekitar Cole. Jax langsung menyelamatkan Cole dan keluarganya, lalu membawanya menjauh dari Sub-Zero menggunakan mobilnya. Meski ketakutan, Jax berusaha tenang dan menghubungi temannya yang bernama Sonya untuk bertemu di markas. Cole bingung dan menanyakan kepada Jax apa yang terjadi. Jax menjawab kalau yang mengejar mereka adalah Sub-Zero yang berusaha membunuhnya termasuk Cole, karena memiliki sebuah tanda naga. Cole yang masih tidak percaya, Jax selalu membuktikan kalau dirinya juga memiliki tanda naga, dan itu bukanlah sebuah tanda lahir, melainkan seorang kesatria yang sudah terpilih sebelum lahir untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat dan mewakili penduduk bumi. Suka tidak suka, Cole harus menerima takdir itu dan berusaha memenangkan turnamen Mortal Kombat bersama kesatria yang lain untuk melindungi warga bumi. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh kedatangan Sub-Zero yang secara tiba-tiba. Jax terpaksa melawan Sub-Zero dan meminta Cole untuk pergi menemui temannya yang bernama Sonya di Gary, Indiana. Jax berusaha keras melawan Sub-Zero, tapi karena kemampuannya yang tidak sebanding, membuat Jax kehilangan kedua tangannya setelah dihancurkan oleh Sub-Zero.
Kejadian barusan diketahui oleh Milena, dan dia memberitahu Samsung kalau Sub-Zero telah berhasil membunuh Jax, namun Cole berhasil kabur. Samsung akan mengutus prajurit yang lain untuk membunuh Cole. Karena jika Outworld memaksa untuk mengikuti turnamen secara bersih, maka mereka kemungkinan akan kalah. Di lain sisi, Cole meninggalkan istri dan anaknya di rumah, karena tidak ingin membahayakan mereka. Cole lalu bergegas pergi ke Indiana untuk menemui Sonya. Saat tiba di alamat yang telah diberikan Jax, Sonya tiba-tiba menyerang Cole karena terlihat mencurigakan. Cole pun menunjukkan tanda naganya dan berkata diperintah oleh Jax. Akhirnya Sonya percaya dan membawa Cole ke dalam markasnya. Saat di dalam markas Sonya, Cole menyadari kalau Sonya dan Jax adalah anggota militer pasukan khusus. Sonya mengungkapkan bahwa ia dan Jax telah menyelidiki tentang Mortal Kombat selama 7 tahun dan tanda naga tersebut dapat ditransfer kepada siapapun yang membunuh pembawa aslinya. Begitulah cara Jax mendapatkannya dengan membunuh seorang petarung di Brasil yang memiliki kemampuan super, yang dimana Jax dan Sonya sedang bertugas di militer saat itu. Tak hanya Jax, Kano yang merupakan seorang pembunuh bayaran dan penyelundup senjata ilegal, juga mendapatkan sebuah tanda naga setelah dia membunuh musuhnya yang tak dia sadari memiliki tanda naga di tubuhnya. Sehingga Sonya menyekap dan memborgol Kano, karena dikhawatirkan Kano membunuhnya secara diam-diam. Perlu diketahui, meski Sonya menyelidiki sejarah Mortal Kombat, dia sama sekali tidak memiliki tanda naga, dan murni ingin mencari tahu kebenaran tentang tanda naga itu, untuk menolong Jax. Seperti yang telah diberitahu Jax, kalau tanda naga itu merupakan sebuah undangan untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat, dan karena tanda itu, Sonya dan Jax melacak keberadaan Cole untuk menemukan semua kesatria Earthrealm sebelum turnamen tersebut dimulai. Karena setelah Sonya meneliti semua sejarah tentang Mortal Kombat, ia menemukan banyak teori di mana Earthrealm mengalami banyak kekalahan dari Outworld karena kesatria mereka telah dibunuh sebelum turnamen dimulai. Jika Outworld menang lagi, maka besar kemungkinan warga bumi akan diperbudak oleh bangsa Outworld. Di tengah perbincangan, mereka diserang oleh seekor reptil utusan Samsung yang bernama Sisop. Sisop memiliki kemampuan menghilang dan dapat melelehkan apa saja yang terkena air liurnya. Menyadari hal itu, Kano mengambil kesempatan dengan meletakkan borgol di tangannya ke air liur Sisop agar meleleh dan dia dapat terbebas. Karena tak dapat dilihat, Sonya menyuruh Kano untuk menancapkan sebuah suar tepat di tubuh Sisop agar dapat dilacak keberadaannya. Saat Sisop lengah, Sonya langsung menancapkan pisau tepat di jantung Sisop. Lalu Kano langsung merobek tubuh Sisop dan mengambil jantungnya, hingga Sisop terbunuh saat itu juga. Setelah kejadian itu, Kano yang tak sengaja melihat berkas sejarah Mortal Kombat yang diteliti Sonya. Kano berkata kalau dia tahu di mana letak kuil Raiden, karena sering mengantar senjata ilegal ke koleganya. Ucapan Kano sontak membuat Sonya kaget dan memaksa Kano untuk mengantarnya ke sana. Awalnya Kano menolak karena Sonya telah memperlakukannya dengan buruk. Namun, karena Sonya menipu Kano dan akan membayarnya sebesar $3 juta, akhirnya Kano menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Kano meminta rekannya untuk mengantarkannya bersama Sonya dan Cole ke sebuah gurun yang berada jauh dari peradaban manusia, tempat di mana para kesatria Mortal Kombat berlatih. Setelah tiba di sebuah gurun, mereka berjalan sejauh 30 km, namun masih belum menemukan letak gua Raiden, hingga membuat Sonya marah dan berusaha membunuh Kano karena menganggap Kano telah membohonginya. Namun Sonya berubah pikiran saat salah satu kesatria Earthrealm datang dan menyerang Kano. Ketika Kano mengeluarkan sebuah pisau dari celananya, Kano terheran bagaimana bisa manusia mengeluarkan bola api dari tangannya. Dia bernama Liu Kang dan menjelaskan kalau dia salah satu kesatria naga yang berasal dari Earthrealm dan dia mengajak Kano bersama yang lain ke kuil Raiden karena dia mengetahui kalau mereka memiliki tanda naga. Sesampainya di kuil Raiden, Liu Kang menjelaskan jika turnamen Mortal Kombat ini adalah pertarungan untuk mengalahkan pejuang Outworld dan mereka dituntut untuk membangkitkan arkananya masing-masing. Sebelum turnamen itu berlangsung, Arkana adalah kekuatan dahsyat dalam jiwa seseorang yang memiliki tanda naga, dan tanpa Arkana,
mereka akan sulit untuk mengalahkan kesatria Outworld. Saat berkeliling, Sonya dikagetkan melihat Jax berada di kuil Raiden dengan kondisi yang memprihatinkan. Kenyataannya, Jax dibawa Liu Kang ke kuil Raiden untuk disembuhkan, karena sudah menjadi tugas Liu Kang untuk mengumpulkan semua kesatria bumi yang memiliki tanda naga untuk dilatih di kuil Raiden. Liu Kang lalu membawa mereka semua ke hadapan Raiden, namun Raiden tidak percaya akan kemampuan mereka semua dan menganggap mereka semua lemah. Awalnya Raiden memilih untuk menjarah, namun setelah Cole memaksa Raiden untuk melatihnya, bahkan rela mengorbankan nyawanya, hingga akhirnya Raiden luluh dan meminta Liu Kang melatih mereka semua untuk membangkitkan Arcana pada diri mereka. Keesokan harinya, Shang dan kesatrianya datang ke kuil Raiden dan Sub-Zero menyerang Liu Kang. Saat Sub-Zero akan membunuh Liu Kang, secara cepat Kung Lao menyelamatkan Liu Kang menggunakan topi besinya. Raiden pun datang dan membuat perisai untuk melindungi kuil dari ancaman Shang Tsung. Saat Shang Tsung ingin menghabisi seluruh kesatria Artel dengan cara menghisap seluruh jiwa mereka. Sebelum pergi, Shang Tsung mengancam akan datang lagi dan akan menghabisi mereka semua tanpa ampun sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Karena turnamen Mortal Kombat semakin dekat, Kung Lao dan Liu Kang memutuskan untuk melatih mereka semua. Pada hari pertama, Cole dan Kano hanya bisa bertahan dari serangan Liu Kang dan Kung Lao. Bahkan Cole mendapat luka akibat terkena tebasan topi Kung Lao. Agar latihan terus berlanjut, Liu Kang pun mengobati luka pada tubuh Cole. Di lain sisi, Jax berhasil sembuh, dan kedua tangannya diganti menggunakan tangan besi oleh Raiden. Karena hal itu, Jax tidak percaya diri dan merasa lemah. Sebagai sahabat, Sonya berusaha menyemangati Jax agar dirinya tidak putus asa dan berusaha keras agar kembali seperti Jax yang pernah dia kenal dulu. Sonya pun mengajak Jax untuk makan malam bersama dengan yang lain, namun mulut Kano yang seperti ibu-ibu arisan, dia terus menghina Jax, bahkan memerintahkan Kung Lao hanya untuk mengambilkannya makanan. Mendengar penolakan Kung Lao, Kano terus berkata kasar dan menghina Kung Lao, hingga terjadi saling menghina antara Kung Lao dan Kano. Liu Kang juga berusaha membela Kung Lao dengan menghina Kano dengan kata-kata yang membuat Kano sangat marah, hingga secara tidak sengaja, Kano berhasil membangkitkan arkananya melalui kemarahannya, yaitu menembakkan laser dari mata kanannya. Pada hari kedua latihan, Liu Kang berusaha membangkitkan Arcana Cole melalui rasa sakit, namun hal itu sia-sia, karena Cole merasa tidak ada perubahan yang dirasakan olehnya. Raiden menyadari kalau Cole kehilangan harapan dan ingin pulang ke rumah, karena merasa kalah dengan kemajuan Kano. Cole bertanya kepada Raiden, dari mana asal tanda naga yang ada pada tubuhnya. Raiden menjelaskan, kalau tanda itu berasal dari leluhurnya, yaitu Hanzo Hasashi, yang merupakan ninja terhebat pada masa itu. Jiwa Hanzo masih terperangkap di neraka terdalam, yaitu Netherrealm. Raiden berharap Cole dapat membawa perubahan, yaitu kemenangan bagi Earthrealm pada turnamen Mortal Kombat, sehingga penduduk bumi tidak akan merasakan kebiadaban Outworld. Karena Raiden yakin kekuatan Hanzo masih mengalir di garis keturunannya. Raiden menguji Cole dengan membuka sebuah portal menuju rumahnya, dan Cole lebih memilih pulang ke rumahnya daripada harus melanjutkan latihannya. Tak lama setelah Cole tiba di rumah, dia dikagetkan oleh monster bertangan 4 yang bernama Goro, yang merupakan utusan Shang Tsung untuk membunuh Cole. Cole yang hampir terbunuh oleh Goro, berhasil diselamatkan oleh istrinya dengan menebas tubuh Goro menggunakan kapak. Goro murka dan berbalik menyerang istri dan anak Cole secara brutal. Hal itu memicu Cole marah dan berhasil membangkitkan arkananya, yaitu sebuah baju sirah untuk bertahan dan sebuah tonfa untuk menyerang. Cole berhasil mengalahkan Goro dengan beberapa serangan bertubi-tubi menggunakan tonfanya. Di Outworld, Shang Tsung mengumpulkan semua prajuritnya, termasuk musuh Kano yang bernama Kabal dan Reiko. Shang Tsung bercerita, kalau kita harus mencari cara menghancurkan perisai yang ada di kuil Raiden, agar mudah menghabisi para kesatria Earthrealm.
Setelah mengetahui kalau Kano berada di kuil itu, Kabal memutuskan pergi menemui Kano dan berusaha meyakinkan Kano untuk membelot dari Raiden dan menjadi anak buah Sangsung dengan ditawarkan uang sesuai dengan kemauan Kano. Kano tergiur dengan tawaran itu dan dia langsung menghancurkan tongkat perisai yang ditanam oleh Raiden hingga perisai di kuil itu menghilang. Sangsung bersama prajuritnya langsung datang ke kuil dan berupaya menghabisi semua kesatria Raiden. Seluruh kesatria Raiden dibuat kewalahan melawan prajurit Sangsung, hingga Kano berhasil memotong sebuah patung batu dan menimpa sebagian tubuh Sonya dan Jax. Jax yang melihat Sonya pingsan, ia secara cepat berusaha mengangkat batu itu, dan Jax berhasil membangkitkan arkananya, yaitu memiliki kekuatan dan senjata super, hingga berhasil memindahkan batu tersebut. Sedangkan Sangsung yang sedang bersantai, Kung Lao berusaha menyerang, namun usaha tersebut gagal. Karena Sangsung bukanlah tandingannya, Sangsung mengutus Nitara untuk membunuh Kung Lao. Tapi sebaliknya, Kung Lao dengan mudah membunuh Nitara menggunakan topinya. Raiden pun datang dan membuka seluruh portal bagi semua kesatrianya untuk memindahkan mereka semua ke tempat yang lebih aman, termasuk Cole. Cole yang saat itu tiba di kuil, berusaha dibunuh oleh Sub-Zero, namun hal itu berhasil digagalkan oleh Kung Lao. Karena lengah, Sangsung mencekik Kung Lao dan berhasil mengambil jiwanya, hingga Kung Lao terbunuh saat itu juga. Setelah tiba di ruang hampa antar alam, Liu Kang marah kepada Raiden karena tidak bisa menyelamatkan Kung Lao. Raiden menjelaskan, sudah menjadi aturan, kalau antar dewa tidak boleh beradu fisik ataupun terlibat pertempuran, berbeda kalau antara Kung Lao dan Sangsung, di mana Kung Lao hanyalah seorang kesatria. Liu Kang kehilangan harapan dan pesimis kalau Earthrealm akan menang melawan Outworld saat turnamen. Mendengar itu, Cole berusaha meyakinkan Liu Kang dan yang lain jika mereka masih memiliki harapan. Karena jika mereka tidak berusaha semaksimal mungkin, lantas untuk apa selama ini mereka berlatih dan Kung Lao telah mengorbankan jiwanya hanya untuk melindungi Cole. Cole memiliki rencana untuk memisahkan semua prajurit Sangsung untuk 1 lawan 1 melawan kesatria Raiden di tempat yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan Cole dan yang lain tidak akan bisa melawan mereka secara bersamaan, karena mereka pasti akan dibantu oleh Sangsung. Mendengar semangat Cole barusan, mengingatkan Raiden pada Hanzo, hingga Raiden memberikan kunai milik Hanzo dan meminta Cole untuk menggunakannya, karena roh Hanzo nantinya akan berjuang dengan pengguna kunai tersebut. Pada akhirnya, Raiden mengirim Liu Kang dan Cole untuk melawan Kabal dan Milena. Sedangkan Jax melawan Reiko, dan yang terakhir, yaitu Sonya melawan Kano. Jika mereka berhasil mengalahkan semua prajurit Sangsung, maka mereka menyatukan kekuatan untuk melawan Sub-Zero di akhir pertempuran. Setelah semua kesatria Raiden mendapatkan semua arkananya, mereka bertarung lebih hebat dibanding sebelumnya, bahkan dengan mudah mengalahkan semua prajurit Sangsung. Setelah mata Kano dilempar air keras, hingga tidak bisa mengaktifkan lasernya, Sonya berhasil membunuhnya, menggunakan batu yang ditancapkan ke mata kanan Kano, hingga Sonya memiliki tanda naga di tangannya. Sementara Jax berhasil mengalahkan Reiko dengan kekuatan super pada tangannya, hingga membuat Reiko sama sekali tidak dapat menyerang Jax. Sedangkan Liu Kang sengaja memilih tempat yang dikelilingi oleh minyak, agar mudah membunuh Kabal dengan membakarnya. Sonya tiba-tiba datang melalui portal yang dibuat oleh Raiden, dan membantu Cole membunuh Milena, menggunakan laser yang keluar dari tangannya. Yang secara instan, arkana tersebut bangkit setelah mendapatkan tanda naganya. Di lain tempat, Sub-Zero mendatangi rumah Cole dan membekukan istri beserta anak Cole di sebuah tempat yang dikelilingi es. Sub-Zero pun mendatangi Cole dan menunjukkan sebuah gelang milik anaknya
hingga Cole menyadari kalau Sub-Zero telah membunuh anaknya. Karena emosi, Cole terpancing untuk mengikuti Sub-Zero melalui portal yang dibuat oleh Shang-Tsung, dan hanya Cole seorang diri yang melawan Sub-Zero. Hal itu Sub-Zero lakukan karena dia ingin sekali mengakhiri garis keturunan Hanzo. Kemampuan Sub-Zero yang di luar nalar membuat Cole terdesak hingga dia teringat untuk menggunakan kunai milik Hanzo. Saat darah Cole menetes di kunai tersebut, seketika kunai tersebut mengeluarkan sebuah api, dan tak lama Hanzo bangkit dari neraka terdalam dan bereinkarnasi sebagai Scorpion. Melihat Scorpion kewalahan melawan Sub-Zero, Cole berusaha membantu Scorpion untuk menghabisi Sub-Zero. Api yang dikeluarkan oleh Scorpion berhasil menyelamatkan istri dan anak Cole. Lalu Scorpion membakar hidup-hidup Sub-Zero setelah dia tak berdaya karena mendapatkan banyak luka akibat serangan bertubi-tubi. Setelah dendamnya terbalaskan, akhirnya Hanzo dapat meninggal secara tenang. Tak lama Raiden bersama yang lain datang dari portal lain, diikuti oleh kedatangan Shang-Tsung. Di sana Shang-Tsung berkata, walau seluruh prajuritnya telah dibunuh, dia berjanji di pertarungan berikutnya, dia akan lebih kejam dan akan membawa pasukan yang lebih banyak dan kuat, agar dapat mengalahkan kesatria Artel, lalu dapat menguasai bumi. Mendengar itu, Raiden marah dan melanggar peraturan dengan menyerang Shang-Tsung. Namun Shang-Tsung berhasil kabur. Untuk mencegah itu terjadi, Raiden menyusun beberapa nama kesatria baru dan meminta para kesatria lama untuk menemukan mereka. Cerita berakhir ketika beberapa hari kemudian, Cole memutuskan untuk berhenti sebagai petarung MMA dan memutuskan pergi ke Hollywood untuk menemui Junie Chage yang merupakan kesatria Raiden yang baru.